Pernahkah kamu berjanji untuk tidak menghubungi mantan toksikmu lagi, tapi selalu gagal sebelum hari ketiga? Atau mungkin kamu sudah memblokirnya di semua media sosial, tapi diam-diam masih mengecek profilnya lewat akun lain? Kenapa semakin kamu berusaha untuk lepas, semakin kuat rasa ingatan kembali? Kenapa 30 hari tanpa kontak terasa seperti hukuman? Padahal ini sebenarnya hadiah terbesar untuk dirimu sendiri. Di video ini, kamu akan mendapatkan tantangan 30 hari tanpa kontak yang dirancang khusus untuk korban toxic relationship, bukan sekadar larangan tapi program harian. Jika kamu siap memutuskan siklus toksik ini, tekan like sebagai tanda komitmenmu, subscribe untuk dukungan harian selama 30 hari ke depan, dan tulis di kolom komentar apa tantangan terberat kamu di hari pertama. Tantangan ini bukan sekedar berhenti menghubungi seseorang, ini adalah proses memutuskan rantai keterikatan emosional yang sudah terbentuk begitu dalam. Selama berada dalam hubungan toksik, seseorang cenderung dimanipulasi, ditekan, dan dipaksa untuk selalu merasa bersalah. Kata-kata seperti "kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku" atau "cuma aku yang mau sama kamu" perlahan-lahan menanam rasa takut dan ketergantungan yang begitu dalam. Akibatnya, meskipun sadar sedang disakiti, korban tetap bertahan, bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan satu-satunya hal yang selama ini membuatnya merasa berharga meskipun itu semu. Tantangan tanpa kontak selama 30 hari ini bukan tentang membalas dendam, ini adalah proses pemulihan. Sebuah jeda untuk menata kembali pikiran, menenangkan hati, dan membangun ulang batasan yang sehat dalam dirimu. Dalam waktu 30 hari, kamu akan belajar bahwa kamu tidak butuh validasi dari orang yang menyakitimu untuk merasa cukup. Kamu akan mulai melihat bahwa kehidupanmu tetap berjalan, bahkan mungkin jauh lebih damai tanpa kehadirannya. Apa saja yang termasuk dalam tantangan tanpa kontak ini? Pertama, berhenti sepenuhnya berkomunikasi dalam bentuk apapun. Tidak ada pesan singkat, tidak ada telepon, tidak membalas status media sosial, tidak mengintip akun pribadi, dan tidak mencari tahu kabarnya melalui orang lain. Bahkan jika perlu, kamu bisa memblokir semua akses komunikasi untuk melindungi dirimu dari kemungkinan manipulasi yang berulang. Kedua, berhenti berharap akan ada perubahan dari dia selama kamu pergi. Harapan semacam ini seringkali menjadi pintu masuk ke kekecewaan baru. Jika selama ini perubahan yang kamu tunggu-tunggu tidak pernah terjadi, mengapa kamu berpikir ia akan berubah hanya karena kamu diam selama 30 hari? Ketiga, fokus pada pemulihan diri sendiri. Gunakan waktu ini untuk mengenali kembali siapa dirimu sebenarnya. Mungkin kamu pernah meninggalkan hobi, menjauh dari teman-teman, bahkan berhenti bermimpi karena terlalu sibuk bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Sekarang waktunya kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu. Proses ini tidak mudah. Banyak yang gagal menjalani hari-hari awal karena merasa rindu, rasa takut kehilangan, atau tekanan emosional. Tapi disinilah kamu perlu sadar bahwa kesulitan itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Seperti luka yang terasa perih saat dibersihkan, hubungan toksik pun akan terasa menyakitkan saat dilepaskan. Tapi luka yang dibersihkan akan sembuh, luka yang terus dibiarkan malah akan membusuk. Satu hal penting yang perlu kamu ingat, tanpa kontak bukan berarti kamu jahat. Kamu tidak bersalah karena memilih untuk menyelamatkan dirimu. Kamu tidak egois karena berhenti memprioritaskan orang yang selalu menyakiti perasaanmu. Justru inilah bentuk kasih sayang paling tulus terhadap diri sendiri. Memilih untuk pergi dari tempat yang menyakitkan dan kembali kepada diri yang utuh. Pertanyaan untuk kamu renungkan, apakah kamu benar-benar bahagia dalam hubungan itu? Atau kamu hanya terbiasa terluka? Apakah kamu bertahan karena cinta, atau karena takut tidak dicintai oleh siapapun lagi? Jika kamu tahu hubungan itu merusakmu, lalu siapa yang akan menyelamatkanmu kalau bukan dirimu sendiri? Selama 30 hari ini, kamu mungkin akan menangis, kamu mungkin akan merasa kesepian, tapi percayalah, di balik kesepian itu akan muncul kedamaian. Di balik rasa sakit itu akan tumbuh kekuatan baru. Dan jika kamu berhasil melewati tantangan ini, kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kamu akan melihat dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih layak dicintai dengan sehat. Apakah kamu sedang menjalani tantangan tanpa kontak ini? Atau mungkin kamu baru berencana memulainya? Apa yang paling sulit selama proses ini? Apa yang membuatmu ragu untuk benar-benar memutuskan kontak? Silakan bagikan ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Jangan lupa bagikan video ini ke teman, saudara, atau siapapun yang kamu merasa dia sedang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Karena bisa jadi, langkah kecil yang kamu lakukan hari ini, seperti membagikan video ini, adalah awal dari penyembuhan seseorang.
Kamu berhak untuk bahagia, kamu pantas untuk dicintai tanpa perlu disakiti. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu mampu untuk bangkit meskipun pernah merasa hancur.